Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua di dalam ibadah Minggu yang ke-11 setelah Trinitatis dengan tema hidup baru dalam kasih Kristus. Biarlah jemaat yang terkasih boleh semakin bersukacita di dalam mengikut Tuhan dan nama Tuhan akan semakin kita muliakan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar hidup kami penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal dari-Mu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu dan senantiasa mendengar suara-Mu yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita menyanyikan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Marilah kita baca secara bergantian, di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya.
Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskanku aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat ke-8 sama-sama kita membacanya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 4. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengingat dan merenungkan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang sungguh sangat lembut memanggil kita. Kita sudah tersesat dan kita sering jatuh ke dalam dosa. Saat ini dengan posisi berdiri, marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan, menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sampai demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai 2. Besar
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.
Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap waktu seperti ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu dengan segala sukacita. Kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan kami juga merindukan kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan kepada kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini boleh disingkapkan kepada kami, sehingga kami semua jemaat-Mu memperoleh pengertian, memperoleh berkat tentang keajaiban dan kedahsyatan daripada firman-Mu. Tuhan, tolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Allah yang menuntun setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 32. Biar lebih responsif, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya bacakan ayatnya yang ke-25, saudara-saudara membaca ayatnya yang ke-26. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia lagi adalah mereka-mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Saya menyapa kita semua, Shalom. Nama saya Pendeta Aron Nazara. Saya melayani di Jemaat BNKP Teladan Medan. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari 5 sola yang kita akui dalam gereja-gereja reformasi, ada satu yang paling dekat dengan kaitannya di dalam surat Efesus ini, yaitu sola gratia. Sola gratia itu artinya apa? Semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia. Apa maksudnya itu? Bahwa kita yang telah jatuh di dalam dosa, kita yang terus bergumul dengan dosa, kita yang sudah sepantasnya harus mengalami penghukuman karena dosa, sekarang menerima anugerah Tuhan, sekarang menerima kasih karunia Tuhan, sekarang menerima belas kasih daripada Tuhan. Dan itu keajaiban. Saudara, itu keajaiban pekerjaan Tuhan terhadap isi dunia ini. Ketika dia melihat umat manusia tidak berdaya karena dosa, semua manusia tidak akan pernah mampu untuk memenuhi standar yang dikehendaki oleh Allah dalam penyelesaian masalah dosa itu. Kenapa? Karena standar yang diberikan oleh Allah itu harus kudus dan sempurna. Itu sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ditambah lagi dengan Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Engkau harus sempurna karena Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi standar yang sudah diberikan oleh Allah itu tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Manusia tidak pernah mampu mencapai standar dan level yang dikehendaki oleh Allah, yang kudus dan sempurna itu.
Dan itu kecelakaan bagi seluruh umat manusia, Bapak Ibu. Tidak pandang bulu itu. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia percaya kepada Yesus, ataupun dia seorang yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Dia berada di dalam konsep yang seperti itu. Semua orang seperti kata Paulus di Roma telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Dan orang yang berbuat dosa harus berhadapan dengan maut, yaitu kematian dan penghukuman itu. Allah melihat kondisi manusia yang seperti itu, maka dia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Datang ke dalam dunia, mengambil daging, menjadi manusia sama seperti kita. Hanya saja dia tidak berdosa. Hanya saja dia tidak seperti kita. Kalau kita ini, setiap kita ini hadir dalam dunia ini melalui apa? Melalui papa mama kita, Bapak Ibu dan Saudara. Papa mama kita menikah, lalu lahirlah kita. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, datang ke dalam dunia, menundukkan dirinya, datang untuk menderita ke dalam dunia, menjadi daging sama seperti kita. Hanya saja dia tidak berdosa. Karena dia adalah Allah yang merelakan dirinya, Allah yang turun serendah-rendahnya, mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, bahkan dia harus mati menanggung hukuman di atas kayu salib. Itu karena apa? Karena cintanya kepada kita. Jadi Paulus sebenarnya dalam surat Efesus ini Bapak Ibu, di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3, dia berbicara tentang hal-hal mendasar tentang kehidupan kekristenan itu. Bahwa hidupmu sekarang di hadapan Tuhan, kamu mengalami pengampunan, kamu mengalami penebusan, itu karena kasih karunia Allah dan bukan hasil pekerjaan manusia, bukan hasil usaha manusia, murni belas kasih daripada Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu. Setelah dia membahas itu di pasal 1 sampai pasal 3, sekarang di pasal 4 sampai dengan pasal 6, dia berbicara tentang apa yang harus dikerjakan oleh manusia yang telah menerima belas kasih daripada Tuhan itu. Yang diharapkan oleh firman Tuhan ini, engkau harus berpadanan, hidupmu harus berpadanan dengan berita yang besar itu. Realitas hidupmu sehari-hari harus berpadanan dengan berita Injil itu. Injil yang seperti apa? Injil yaitu di mana Sang Tuhan, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, datang ke dalam dunia, memberikan dirinya terhukum, terkutuk di atas kayu salib. Karena apa? Karena menanggung dosa kita. Dia terhina, dia terkutuk, dia dipermalukan di atas kayu salib. Bahkan tubuhnya dicabik-cabik di atas kayu salib. Itu karena apa? Karena cintanya kepada kita menanggung hukuman daripada maut itu. Yang semestinya penghukuman itu terjadi atas diri kita. Tetapi melalui karya Yesus dengan dia mati di atas kayu salib, dia menanggung semuanya itu. Makanya di atas kayu salib ada satu perkataan yang pernah dia ungkapkan, sudah selesai. Tetelestai. Apa yang sudah selesai? Sudah selesai proses penebusan itu. Sudah selesai proses pengampunan itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Nah, engkau sekarang yang sudah mengambil keputusan ikut dengan Tuhan ini, ikut dengan Sang Juru Selamat ini, maka engkau tidak boleh tidak, harus menyatakan di dalam realitas kehidupanmu hari lepas hari, yaitu cara hidup yang benar, cara hidup orang-orang yang sudah mengalami penebusan dari Tuhan, cara hidup orang-orang yang di dalam hatinya Roh Kudus bertakhta untuk mengatur jalan hidupnya sekarang. Sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang kita lakukan? Kita hidup di dalam kedagingan. Kita hidup di dalam hawa nafsu. Kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita pikir itu adalah benar. Tetapi sekarang ketika engkau mengambil keputusan ikut Yesus, engkau harus berubah. Engkau harus menunjukkan buah-buah imanmu bahwa engkau bukan lagi manusia yang lama. Makanya di dalam perikop kita ini sebenarnya perikop besar daripada pasal 4 mulai daripada ayat 17 sampai dengan ayat 32 ini dikasih oleh LAI satu perikop di sana yaitu manusia baru. Apa artinya? Berarti kita sudah meninggalkan manusia lama sebelum kita percaya kepada Kristus. Kita ini manusia lama yang seperti kata Yesaya, kita seperti domba yang tersesat mencari jalannya sendiri-sendiri. Dan apa yang terjadi? Tuhan kembali memanggil, Tuhan mencari orang-orang yang sudah tersesat ini dibawa ke dalam terang kebenaran. Makanya gereja itu Bapak Ibu, sebenarnya gereja itu, kata gereja itu berasal dari kata Yunani eklesia. Apa itu eklesia? Ek itu keluar, klesia itu dari kata kaleo, dipanggil keluar.
Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari kegelapan kuasa dosa ini, lalu dipindahkan ke dalam terang kebenaran. Oleh apa? Oleh karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka sekarang statusmu sudah berubah. Bukan lagi manusia lama, tapi kita adalah manusia-manusia baru yang sudah diperbaharui di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bekerja seperti apa? Dia bekerja menyentuh hati manusia. Allah Roh Kudus itu datang dengan lemah lembut, menyentuh setiap hati manusia, supaya hati manusia yang keras itu boleh sadar, dan dengan kesadarannya itu dia tahu bahwa dia membutuhkan belas kasih daripada Allah. Maka dia harus mengharapkan akan uluran tangan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Maka sekarang sebagai orang yang baru di dalam Kristus harus mampu menunjukkan akan gaya hidup yang berbeda sebelumnya. Kalau sebelumnya kita ini seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-25 tadi yang kita baca. Kalau sebelumnya kita ini adalah orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta, orang yang pelit sekali untuk mengatakan kebenaran. Apa yang terjadi? Paulus katakan di dalam ayat ini, hendaklah buanglah dusta itu dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Itu satu gaya hidup yang harus diterapkan oleh anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Karena engkau sudah diampuni oleh Tuhan, karena darah Yesus sudah berkorban bagimu, maka engkau harus mewujud nyatakan rasa syukurmu itu sebagai semacam penghormatan kita kepada kasih karunia Tuhan itu. Jadi harus berbuat baik. Jadi konsep perbuatan baik itu Bapak Ibu dalam konsep teologi gereja-gereja reformasi, yaitu bahwa perbuatan baik itu bukan untuk mendapatkan anugerah keselamatan, enggak. Karena selevel apapun perbuatan baik kita unggulkan untuk mendapatkan belas kasih Tuhan, enggak ada yang layak di hadapan Tuhan. Kita ini mengalami itu semua, kita dipanggil bahkan dijadikan sebagai warga kerajaan Allah, itu karena anugerah Tuhan itu. Maka sekarang di dalam realitas kehidupan, dalam aktualisasi kehidupan kita harus mampu menunjukkan sikap hidup yang benar. Bahwa perkataan dusta, perkataan kebohongan yang seringkali selama ini mungkin kita anggap itu adalah hal yang remeh-temeh, tetapi menjadi serius di dalam Kristus ini. Kata-kata dusta yang kita ungkapkan itu menjadi serius. Karena apa? Karena berhadapan dengan Sang Kristus yang maha suci dan maha mulia. Orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia tidak lagi suka berbohong, Bapak Ibu. Orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia tidak lagi suka mengatakan kata-kata dusta. Dia harus hidup di dalam kebenaran. Dia mengatakan apa yang benar. Benar, ya benar. Salah, ya salah. Itu gaya hidup kekristenan sebenarnya. Yang kedua, apa yang diungkapkan di sana di dalam ayatnya yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selain daripada menjaga mulut ini untuk tidak mengatakan dusta, sekarang juga orang harus mampu untuk mencoba mengontrol kemarahan. Memang dalam relasi kemanusiaan kita, dalam tatanan kemasyarakatan kita Bapak Ibu, mungkin kita seringkali mengalami gejolak, gesekan dengan sesama kita. Jangankan dulu di luar sana, mungkin dalam rumah sendiri seringkali terjadi gesekan. Seringkali terjadi apa yang disebut dengan perselisihan. Entah suami istri, entah anak dengan papa mamanya, atau menantu dengan mertua, atau ya dalam relasi bentuk apapun. Maka firman Tuhan katakan di sini, sebagai anak Tuhan, engkau harus mampu mengontrol seluruh emosimu di hadapan Tuhan. Kalau selama ini engkau orang yang suka marah, bahkan mungkin kemarahan itu disimpan di dalam hati sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu bukan sikap orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sekarang di dalam Tuhan harus berkaca kepada Kristus. Kristus yang menjadi pedoman kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Di atas kayu salib pun dia mampu memberikan pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan realitas yang paling nyata di atas kayu salib, orang yang bersama-sama dengan dia disalibkan pada waktu itu, dalam catatan firman Tuhan bahwa keduanya di awal itu ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, kedua orang itu sama-sama menghujat Yesus. Kalau engkau anak Allah, turunlah dan turunkan juga diri kami. Tapi Bapak Ibu, aktualnya pengampunan yang diberikan oleh Yesus itu terjadi di atas kayu salib. Kapan itu? Ketika seseorang yang disalib itu berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa yang Yesus katakan?
Bukan waktu aku kembali, hari ini aku berkata kepadamu, engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Apa artinya? Pengampunan pun di atas kayu salib Tuhan beri. Berarti kita sekarang berpedoman pada Kristus yang seperti itu. Maka soal-soal kemarahan ini Bapak Ibu, kita harus mampu kontrol. Kontrolnya di mana? Kata firman Tuhan, jangan menunggu sampai matahari terbenam. Apanya itu menunggu matahari terbenam? Artinya jangan menyimpan kemarahan di dalam hatimu. Jangan menyimpan satu dendam, kebencian di dalam hatimu. Kenapa? Itu justru merugikan diri kamu sendiri. Orang yang menyimpan keburukan ataupun kemarahan di dalam hatinya, itu bisa suatu ketika meledak dan itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi sebagai orang Kristen, soal kemarahan ini kata Paulus, segera selesaikan, tidak usah ditunda-tunda. Kalau ada selek, kalau ada perselisihan, kalau ada semacam apa gesekan-gesekan, entah itu dalam komunitas gereja, entah itu di mana komunitas apapun di luar sana, segera selesaikan. Kalau engkau anak Tuhan, jangan menyimpan kemarahan, segera selesaikan. Karena itu tidak sehat dalam pertumbuhan iman bersama. Sebagai anak-anak Tuhan harus mampu dan rela menundukkan diri tentang itu. Melawan kedagingan tentang itu, melawan nafsu tentang itu. Yaitu bahwa diri ini harus terus merendahkan hatinya. Setiap orang harus merendahkan hatinya. Kalau ada masalah satu dengan yang lain, udah bicarakan baik-baik. Kalau perlu minta maaf kalau kita yang salah. Jangan menyimpan amarah di dalam hati. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Paulus sebagai bukti realitas bahwa kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, ada di dalam ayatnya yang ke-28. Apa yang dikatakan di sana? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi ada 3 tahap itu Bapak Ibu. Yang mencuri selama ini bertobat, berhenti mencuri. Tidak boleh mencuri lagi. Lalu selanjutnya apa? Orang yang sudah berhenti mencuri ini harus bekerja keras. Bekerja dengan keras. Bekerja dengan gigih. Bekerja dengan rajin. Supaya apa? Supaya tidak lagi ada godaan untuk melakukan pencurian seperti waktu-waktu yang lalu. Karena kerja keras itu salah satunya cara untuk memagari kita dari tindakan pencurian itu. Yaitu bekerja keras. Supaya terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan hari lepas hari. Kita harus bertobat dari semuanya itu. Dan level yang berikutnya bukan hanya bertobat, berhenti daripada pencurian, lalu bukan hanya bekerja keras. Enggak hanya sampai level situ. Paulus katakan di ayat 28 itu, kalau dia sudah bekerja keras dengan tangannya sendiri, kita harapkan bahwa orang itu justru mampu memberikan sesuatu yang lain kepada orang yang berkekurangan. Apa artinya itu? Hidupnya sekarang itu orientasinya sudah berubah. Orientasi hidup orang ini sudah berubah. Bukan lagi dirinya sendiri. Kalau sebelumnya itu orientasinya adalah dirinya sendiri. Segala sesuatu itu keuntungan diri. Segala sesuatu itu adalah untuk kehormatan diri. Segala sesuatu itu untuk nama dan popularitas diri. Sekarang yang terjadi apa? Dia bukan lagi menuju kepada diri, tapi menuju kepada Tuhan. Dan juga untuk orang lain. Makanya dikatakan di sana, kalau berkenan itu dia bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Makanya dalam gereja-gereja Protestan itu Bapak Ibu ada program diakonia. Apa itu diakonia? Berbagi. Berbagi. Dan itu gaya hidup gereja mula-mula sebenarnya. Kita tahu dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Di situ ada cerita tentang bagaimana gaya hidup gereja mula-mula. Mereka suka berbagi. Kalau ada orang-orang yang punya aset, dia jual asetnya lalu dibagikan kepada orang-orang yang miskin, yang berkekurangan. Dan itulah tugas gereja. Makanya kan panggilan gereja itu yang paling utama itu kan ada 3. Marturia, koinonia, diakonia. Jadi ada di dalamnya itu. Proses hidup seperti itu. Orang yang sudah di dalam Tuhan itu, dia tidak mengorientasikan segala sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia sudah ditebus. Karena dia adalah orang yang baru di dalam Tuhan. Tidak seperti manusia lama yang terus memuaskan keinginan diri sendiri. Memuaskan kedagingan ini. Tapi dia sekarang sudah berubah. Orientasi seluruh kehidupannya bukan lagi diri sendiri, tapi Tuhan dan orang lain. Selanjutnya, apa yang kata Paulus? Yang keempat, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik
untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, tujuan daripada semuanya ini, cara hidup, lifestyle-nya kita, caranya kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana di dalam relasi kemanusiaan, apakah itu dalam komunitas-komunitas gereja ataupun komunitas di luar sana. Tujuannya kenapa kita harus memperjuangkan cara hidup yang seperti Kristus ini? Karena ada goalnya. Goalnya apa? Goalnya jelas dalam ayat 29 itu. Tujuannya supaya orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang menyaksikan akan cara hidup kita yang bisa terukur itu, apa yang dikatakannya? Mereka beroleh kasih karunia. Jadi pernah saya dengar seorang pendeta berbicara bahwa khotbah yang paling efektif itu adalah cara hidup kita. Ya, dari satu sisi ya benar ya. Selain daripada pemberitaan ini, karena memang pemberitaan Injil ini harus dengan menyampaikan secara verbal. Injil itu harus disampaikan secara verbal Bapak Ibu, seperti ini. Tapi di sisi yang lain juga bahwa orang juga bisa melihat Injil melalui cara hidup. Dan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat. Orang lain di luar sana yang belum pernah mengenal Kristus bisa mendapatkan anugerah keselamatan, kasih karunia melalui cara hidup kita yang benar. Seperti apa hidup kita Bapak Ibu? Seperti apa kita menjalani kehidupan ini? Adakah kita selama ini menganggap enteng semua dosa-dosa yang biasa kita lakukan? Adakah kita selama ini menganggap remeh semua perbuatan-perbuatan tercela yang mungkin pernah kita lakukan? Di dalam Kristus tidak seperti itu. Engkau harus berhadapan dengan Tuhan Allah yang Maha Suci. Engkau berhadapan dengan Tuhan Allah yang Maha Mulia. Engkau berhadapan dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dan engkau harus menundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tahu keberadaanku. Saya sebenarnya tidak boleh menggampangkan dan meremehkan semua perbuatan-perbuatan itu. Engkau sangat serius tentang dosa. Sampai harus mencurahkan darah di atas kayu salib. Sampai harus memberikan nyawamu di atas kayu salib. Itu artinya apa? Berarti permasalahan dosa ini sangat serius. Bapak Ibu dan Saudara. Permasalahan penyelesaian masalah dosa ini terlalu serius. Sampai anak Allah yang maha tinggi itu turun ke dalam dunia dan menanggung penderitaan. Menanggung semua beban penghukuman. Karena terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu kata Paulus dalam surat Galatia. Dan Yesus menanggung semuanya itu. Seperti apa kita merespons kasih setia Tuhan? Makanya di dalam tema kita ini, hidup baru di dalam Kristus. Kita harus membaharui hidup ini. Kita harus berubah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus menunjukkan akan perubahan itu secara terukur sehingga orang lain bisa membaca. Apakah itu dalam perkataan? Apakah itu dalam tingkah laku kita? Bahkan itu mungkin menyentuh akan relung hati kita. Yang mungkin tidak ditahu oleh orang tetapi ditahu oleh Tuhan Sang Maha Tahu itu. Bagaimana kita mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan. Mari berubah. Dan perubahan yang diharapkan oleh Tuhan itu adalah perubahan yang tidak kembali pada dosa yang lama. Tadi sore saya sudah singgung ini. Pertobatan itu kan namanya metanoia dalam bahasa Yunaninya itu Bapak Ibu. Itu kata metanoia itu satu akar kata dengan metamorfosis yang seringkali kita dengar kalau kita belajar di SMA ya, ada pelajaran biologi di sana. Perubahan bentuk ya, perubahan dari ulat ke pompong, kupu-kupu. Itu proses perubahan itu namanya metamorfosis. Akar kata yang sama itu terjadi dalam metanoia itu. Apa yang kita tahu? Sebenarnya diharapkan bahwa hidup kita juga sekarang di dalam Tuhan mengalami perubahan-perubahan yang istilahnya tidak akan kembali lagi di dosa-dosa yang lama. Tidak akan kembali lagi di kubangan yang sama. Tapi kita harus maju. Dalam beriman ini harus maju terus. Menunjukkan cara hidup yang benar selama kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga orang lain yang melihat hidup kita boleh mendapatkan kasih karunia. Firman Tuhan ayat 32 itu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan yang Tuhan telah beri kepada kita, biarlah itu juga boleh tertular dalam hidup kita.
Seandainya dalam hidup ini seringkali terjadi cekcok, perselisihan, atau pertengkaran di antara kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, mari kita lepaskan pengampunan kepada mereka. Jangan hanya seperti kalau membaca doa Bapa kami, ya, ampunilah mereka, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kadang-kadang dalam pembacaan doa Bapa kami itu begitu gampangnya kita mengucapkan itu, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kalimat itu sebenarnya harus benar-benar introspeksi, benar-benar dievaluasi. Apakah memang benar saya sudah berbuat seperti itu dalam hidup ini? Gampang memberikan pengampunan kepada sesama yang berbuat salah kepada saya, atau justru saya masih harus diperbaharui oleh kuasa Allah Roh Kudus? Minta Allah Roh Kudus memeteraikan kehidupan itu dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami hidup baru di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar, keajaiban dan kedahsyatan daripada pengampunan-Mu itu. Biarlah itu kami syukuri dengan cara hidup yang benar, seperti yang dikatakan oleh Paulus ini. Biarlah kami boleh menjaga seluruh realitas hidup kami, apakah itu perkataan, apakah itu tingkah laku kami, bahkan isi hati kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berguna di dalam hidup ini. Kami menjalani hidup tidak sia-sia, tetapi kami berdampak dan berbuah, menunjukkan akan buah-buah iman itu melalui cara hidup kami yang benar. Terpuji nama-Mu Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi PKJ 201. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berpaku yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, 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 kuduslah Engkau, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pada hari ini kami berdiri di hadapan-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu, karena berkat anugerah-Mu yang berkelimpahan itu. Engkau telah menyatakan kepada kami dan seisi dunia anugerah-Mu, kehendak-Mu, kesabaran-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan pemeliharaanmu. Segala perbuatan tanganmu tidak dapat kami jangkau dengan akal budi kami, karena kami seperti cacing di bawah telapak kakimu yang tidak berdaya untuk menghindarkan diri daripadamu, dan sebagai debu yang menjadi permainan angin, hilang tidak meninggalkan bekas. Hanya kasih karuniamu sajalah yang dapat menolong kami dari kebinasaan, supaya kami terpelihara. Oleh sebab itu ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang tunduk, supaya kami dengan sukacita berjalan atas jalan-Mu, supaya kami jangan menggantungkan peribadatan kami kepada hal-hal yang duniawi. Ya Allah, Roh Kudus, tinggallah dalam hati kami dan pimpinlah akal budi kami, supaya kami tetap berdiri pada ketentuan Tuhan, supaya kami bersedia memikul kuknya, supaya kami olehnya disegarkan. Lunakkanlah hati kami yang keras, dan janganlah biarkan seorang pun dari kami menyimpang dari jalan Tuhan. Kami memohon kepadamu, hiburkanlah dan bangunkanlah saudara-saudara kami yang disiksa oleh kemalangan, yang pikiran dan batinnya digelapkan oleh kesusahan dan kesengsaraan badani. Berilah kepada mereka pandangan yang jauh, hati yang terbuka serta jiwa yang rendah, supaya mereka dapat menerima bahwa keadaan mereka akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka, jikalau mereka mau menerimanya dengan syukur. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, taklukkanlah dan kuasailah hati dan akal budi kami, supaya kami menyerah dan tunduk kepadamu dengan hati yang ikhlas. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, supaya kami di dalam kelemahan kami berani menyaksikan kemuliaan-Mu kepada dunia, supaya kami dengan suara yang lantang memberitahukan kepada semua bangsa bahwa jalan satu-satunya yang menuju kepada keselamatan yang sempurna hanya ada pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja gereja itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.